Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dan pada video kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik mengenai penampakan monster laut dalam Perang Dunia Pertama. Laut memang masih menyimpan banyak misteri yang sulit untuk dipecahkan hingga sekarang. Kita ambil saja contohnya masalah segitiga Bermuda yang hingga kini misterinya tidak bisa dipecahkan. Selain masalah kawasan laut angker tersebut, ternyata hamparan air yang sangat lebar ini juga dikenal menyimpan banyak sekali monster-monster yang menakutkan. Di masa lalu, seorang perompak kerap membuat sebuah peta. Biasanya di beberapa bagian peta tersebut muncul gambar monster yang menakutkan. Dari peta ini, banyak penjelajah samudera akhirnya percaya bahwa di laut hidup berbagai monster mengerikan yang siap membunuh siapa saja. Dan benar atau tidaknya, anggapan itu masih menjadi pertanyaan hingga sekarang. Makhluk pertama yang kerap dianggap menakutkan oleh banyak perompak seperti salah satunya adalah Kraken. Dan monster yang memiliki wujud seperti gurita raksasa ini suka sekali menenggelamkan sebuah kapal. Mereka akan membelit kapal dengan tentakelnya yang sangat kuat, lalu menenggelamkan segala isi yang ada di dalamnya. Sudah sejak lama, para ahli dihebohkan dengan penemuan monster laut yang membingungkan. Selain itu, para ahli juga semakin dibingungkan dengan kisah legenda monster laut seperti Kraken, Luzca, Akoro Kamui, dan lainnya. Oleh karena banyaknya laporan dari masyarakat tentang adanya gurita raksasa, maka para ahli pun memberi nama si gurita raksasa yang belum diidentifikasi tersebut dengan sebutan Octopus giganteus. Ini terdampar jam 10. Di Indonesia juga pernah ada kejadian, mengingat Nusantara banyak wilayah perairan. Pada tahun 2015 lalu terjadi di Pulau Hata, Kepulauan Banda, Maluku. Masyarakat digegerkan dengan penemuan seekor gurita raksasa yang terdampar di perairan pulau tersebut. Dengan ukuran yang cukup besar untuk membuat orang yang melihatnya nampak terkejut. Dan pada tahun 1873, seorang nelayan di Newfoundland juga menemukan potongan tentakel cumi-cumi raksasa dengan panjang sekitar 11 meter. Potongan tentakel raksasa tersebut membuktikan bahwa yang dikatakan monster di dalam lautan itu kemungkinan memang ada. Namun monster yang ada di lautan bukan hanya gurita atau cumi-cumi saja. Ini hanya perbandingan jika gurita dan cumi-cumi ternyata dapat tumbuh begitu besarnya. Lalu bagaimana dengan spesies yang belum teridentifikasi oleh manusia yang hidup di lautan luas? Like video ini jika kamu menyukai pembahasannya. Silahkan berikan komentar dan kita berdiskusi di forum ini. Jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru setiap saatnya. Cerita ini sangat menarik. Cerita lainnya juga berasal dari militer pada Perang Dunia. Sebuah kapal selam Jerman dari masa Perang Dunia Pertama disebut-sebut ditenggelamkan oleh monster. Baru-baru ini bangkai kapal selam tersebut ditemukan di dasar laut, di pantai Skotlandia. Citra sonar yang ada menunjukkan bahwa bangkai kapal berusia sekitar 100 tahun itu masih lumayan utuh. Dan temuan ini mengusik kembali kisah hikayat kelautan tentang nasib kapal selam. Para pakar menduga temuan itu adalah bangkai kapal selam UB-85 yang terkenal karena legenda selama ini disebut tenggelam akibat serangan monster laut. Menurut cerita lama itu, Kapten Gunter Kress mengatakan bahwa kapal selam sedang menjelajah di permukaan laut untuk keperluan mengisi baterai. Ketika didatangi makhluk aneh yang muncul dari dalam laut, dan menurut komandan kapal selam tersebut, makhluk yang dimaksud memiliki mata yang besar pada tengkorak yang bertanduk. Da auf unserem Boot und zwang uns immer tiefer. Aber was? Und dann beginnt das Boot gewaltig zu rollen und immer mehr zu sinken. Also diese Kreatur zwingt uns immer tiefer. Kress menjelaskan bahwa makhluk itu memiliki kepala yang kecil, tapi gigi-giginya terlihat mengkilap di bawah cahaya bulan. Dan sebagai catatan, para awak Scottish Power menemukan bangkai kapal selam itu ketika sedang melakukan survei landas laut untuk keperluan peletakan kabel laut baru. Dan menurut cerita di masa lalu, ukuran makhluk itu luar biasa besar sehingga U-boat itu oleng dan para awak kapalnya harus menembaki monster itu hingga kembali masuk ke dalam laut. Kapten mengatakan bahwa dek kapal sudah sangat rusak sehingga kapal selam itu tidak bisa menyelam lagi.
Tetapi pihak militer Inggris memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Laporan-laporan resmi menenggarai bahwa ketika UB-85 naik ke permukaan pada 30 April 1918, kapal itu dipergoki dan dihancurkan oleh kapal patroli HMS Coreopsis milik Inggris. Misteri ini masih belum terjawab. Pemecahan misteri UB-85 dan penyebab tenggelamnya entah karena kegagalan mekanis ataupun sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Gary Campbell, aktivis official Sighting Register of Loch Ness Monster, berpendapat bahwa mungkin sekali ada makhluk yang berukuran besar yang merusak kapal tersebut. Dan memang kawasan tempat diserangnya kapal itu memiliki sejarah penampakan monster. Gary Campbell, penjaga penampakan raksasa, percaya mungkin ada beberapa kebenaran dalam kisah yang luar biasa itu. 25 meters. Perang Dunia Pertama, laporan dari kapten kapal Inggris, HMS Hillary tahun sebelumnya menjelaskan bahwa pelaut sangat menyadari monster laut yang besar membahayakan kapal-kapal mereka. Di kisah lain, cerita kapal selam menghilang secara misterius juga dialami oleh beberapa militer di berbagai tempat. Ada 4 kapal selam yang secara terpisah hilang dengan misterius pada tahun yang sama. Ini adalah Scorpion USS, kapal selam Soviet K-129, Minerva, kapal selam Prancis, dan INS Dakar. 2 kapal selam terakhir menghilang hanya 4 hari terpisah. The Minerva masih belum pernah ditemukan, meskipun hanya menghilang selama 1 jam dari pelabuhannya. Apakah ini hanya kebetulan bahwa 4 mesin raksasa akan mengalami kemalangan di tahun yang sama? Atau apakah ada sesuatu yang lebih jahat yang terjadi? Cumi-cumi dikenal sebagai makhluk yang paling cerdas di lautan. Selain ini, tempat hidupnya di kedalaman 500-1000 meter di kegelapan samudra. Sementara kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman ideal baru diciptakan pertengahan abad ke-20. Dan intinya, Kraken jika benar-benar ada, bisa menjadi penentu sejarah dunia. Dunia yang kita kenal saat ini tentu akan sama sekali berbeda jika Kraken adalah makhluk hidup yang nyata. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Tahukah kita cumi terbesar yang pernah dilihat adalah sepanjang 53 meter di pantai Pulau Maladewa pada Perang Dunia Kedua di sisi kapal penangkap ikan bernama Admiralty di malam hari oleh seorang bernama J.D. Starkey. Cerita mengenai spesimen yang bisa dikenali sebagai Articutus dux yang diketahui sebagai cumi-cumi paling besar muncul tahun 1839 di Eropa. Tetapi cumi-cumi raksasa baru pernah difoto dalam keadaan hidup di lingkungan aslinya pada tahun 2004. Dalam upaya mencari tahu berapa besar mereka bisa tumbuh, ia telah meneliti contoh hewan Edux sebagai bagian dari analisis yang diterbitkan di jurnal zoologi. Penelitian ini termasuk laporan sejarah dan kisah-kisah tentang cumi-cumi raksasa yang terlihat dari perahu, terdampar di pantai, bangkai atau potongan tubuh yang ditemukan di dalam perut paus sperma, yang diduga memburu dan memakan hewan raksasa ini. Secara keseluruhan, ada 460 spesimen cumi-cumi raksasa yang telah diukur dengan satu atau cara lainnya. Sejak penemuannya, banyak sekali spekulasi tentang besar maksimum hewan itu, kata ahli biologi Dr. Chris Paxton dari Universitas St. Andrews, Skotlandia. Menurut Dr. Paxton, cumi-cumi raksasa bisa tumbuh di atas 20 meter panjangnya dan sangat masuk akal. Beberapa di antaranya bisa mencapai 27 meter atau lebih. Itulah beberapa panjang cumi-cumi dan gurita, teman-teman. Bentuknya pun juga berbeda. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan yang lebih menarik selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video dari channel ini dan tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.